nggak gue banget gitu nulis politik gitu. Tapi begitu 2024 ya, saya lihat waduh ini menurut saya sudah nggak beda antara politik dengan produk. Ya, branding ini kan bisa di produk, bisa di company ya. Misalnya orang pintar minum tolak angin gitu misalnya. Iya. Nah, itu tuh kan biasa kalau gitu. Tapi kalau Prabowo gemoy gitu kan agak-agak menang itu bukan a matter of money gitu ya. Ya money penting ya, tetapi seharusnya mereka menang itu karena kompetensinya, karena karakternya, karena program-programnya gitu. Dan itulah branding sebenarnya. Ini yang juga banyak teman-teman keliru mengartikan branding. Jadi branding itu selalu orang mengatakan pencitraan. Ya, saya di bidang ini saya mengatakan bahwa branding itu bukan pencitraan. Saya sering mengatakan kalau disamakan dengan perusahaan ya, branding ya. Jadi kalau misalnya ada Pak Jokowi ada anaknya Gibran gitu ya, Pak Prabowo ponakannya nyalon gitu ya. Itu kan sebenarnya ini kayak umbrella brand. Jadi dia itu brand yang sudah kuat tapi di leverage ke anaknya, ke ponakannya gitu. Itu kan mempermudah. Kalau dia sendiri. Hi everyone, welcome back to Tenggara Talk by Alia. Untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat knowledgeable, banyak banget ilmu yang bisa kita gali nih guys. Tahu nggak, tamu kita hari ini tuh ya konsultan bisnis, dia juga konsultan pemasaran, seorang trainer, dan penulis yang produktif banget. Tahu nggak, dia udah terbitin 73 buku. Ini dia nih salah satu bukunya yang baru terbit, Personal Branding for Politician. Siapakah dia? Tamunya adalah Mas Yuswo Hadi. Hai Mas Yuswo Hadi. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Congratulations ya, ini udah terbit akhirnya nih buku terbaru. Warnanya koneng. Wow. Apakah ada maksud tertentu nih kenapa koneng? Enggak ngeriver ke partai tertentu. Oh enggak ya. Iya, selamat ya, sudah buku ke-73. 73. Wow. Jadi sudah saya hitung kebetulan terakhir ya 2 minggu yang lalu saya hitung persis 73. Banyak banget. Selama mulai starting 97. Jadi buku pertama saya itu 97. Udah lahir belum? Aku umur 1 tahun itu. Wow. Ya, jadi buku pertama 97, Transformasi Pos Indonesia. Nah, sejak itu praktis ya. Jadi kalau 97 sampai sekarang udah berapa tahun? Jadi praktis bisa setahun itu 2, 3, 4 buku ya. Jadi memang salah satu pekerja. Jadi saya kalau nggak nulis jadi pegel semua. Ya. Jadi kalau orang tuh fobia nulis kan, nulis nggak jadi-jadi gitu ya, bertahun nggak jadi. Kalau saya malah justru kalau nggak nulis malah bahaya gitu. Kira-kira gitu. Oke. Awal mulanya apa nih? Kenapa bisa jadi tertarik untuk membuat suatu karya buku, kemudian juga sumber-sumber inspirasinya tuh apa yang bikin pengen nulis deh gitu. Jadi saya itu waktu starting dari SMA, saya SMA di Jogja ya, mungkin SMA 3 Padmanaba, itu sekolah SMA yang favorit ya di Jogja. Jadi saya kan dari kampung, dari Purwodadi gitu, masuk ke SMA, teman-teman saya hebat-hebat semua. Saya mikir bahwa saya harus punya something gitu, karena teman-teman tuh punya prestasi banyak gitu ya, musik lah, drum band lah, olahraga lah. Saya orang kampung kan nggak punya ya, makanya hal yang paling gampang dan murah ya, adalah coret-coret ya, dengan nulis gitu ya, karena nulis kan nggak pakai modal apa-apa ya. Betul. Makanya saya kemudian setelah berjalan, akhirnya saya menjadikan buku itu sebagai sebuah karya gitu ya. Jadi buku itu bisa menjadi bukti eksistensi kita bahwa kita bisa berkarya gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya motivasi untuk nulis dan kemudian nulis terus karena pengen punya something yang bisa jadi legacy dan nanti bisa jadi untuk anak cucu bisa ditunjukkan gitu. Oh, sweet ya, ternyata nih warisan untuk cucu aku ya. Baca ya, ada 73. Tapi ya Mas Yuswo, semua orang bisa nulis, semua orang bisa suka nulis, tapi nggak semua orang bisa jadi penulis. Betul. Apa perbedaannya ketika melihat sebuah karya tulis itu tuh bakal berdampak atau enggak? Itu bedanya apa? Ya kalau dulu gampang sekali karena kita nembus Gramedia, kita nembus penerbit itu nggak gampang ya. Tapi sekarang kita tulisan di Facebook kita kumpulkan, kita cetak sendiri bisa ya. Tetapi saya kira
walaupun sekarang semua orang bisa nulis, punya media, bisa dipublish sendiri, tapi saya kira brand yang penting. Oh, Ya, jadi brand. ketika dia sudah punya dengan bukunya atau dengan tulisannya dia appreciate oleh orang dan kemudian dilihat sebagai dia punya satu otoritas tertentu gitu ya. Saya kan nulis 73 buku itu juga semuanya tentang marketing, tentang branding, tentang bisnis ya. Jadi saya nggak pernah nulis tentang politik ya. Ya ini politik tapi Branding untuk branding untuk orang orang-orangnya. politik gitu ya. Jadi nggak politiknya. Saya nggak berani ngomong atau nulis mengenai politik karena bidang saya bukan politik. Jadi penulis biasanya dia fokus di satu hal dan dia punya authority di bidang itu. Artinya omongannya itu didengar gitu. Makanya buku menjadi bagian saya untuk membangun brand, membangun reputasi di bidang branding dan marketing itu. Gitu. Oke. Jadi bedanya dari yang orang yang suka asal nulis doang dengan orang yang konsisten dan membuat tulisan berdampak adalah dengan fokusnya itu ya. Ada otoritasnya ya. Jadi orang tuh denger nulis atau ngomong itu didengar ya. Karena ada expertise di situ dan expertise ini tercipta bertahun-tahun ya, berpuluh tahun bahkan ya. Nggak bisa kalau untuk knowledge ya, saya kok nggak yakin ya 3 tahun 5 tahun terus kemudian bisa didengar orang gitu. Jadi butuh waktu yang panjang untuk dia membangun basis pembaca, membangun basis knowledge gitu ya, sehingga tiap omongannya didengar gitu. Berarti kalau untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang yang aspiring to be a writer, yang emang bercita-cita jadi penulis, itu ada tipsnya nggak untuk mereka? Yang pertama adalah teman-teman mesti harus memilih apa subjeknya, ya, passionnya apa gitu, ya. Karena bidang ini kan macam-macam dan sekarang saya kira ya dulu katalah kuliner ya, zaman saya kecil itu nggak ada subjek itu kuliner itu nggak ada gitu ya. Tapi sekarang kuliner aja untuk antara soto sama sate sama burger itu udah masing-masing punya ada expertnya gitu ya dan bisa digali di situ ya. Teman-teman menurut saya jangan terjebak ke satu yang umum, yang generik gitu ya, tapi fokus di satu hal yang yang unik dan bisa create value ke pembaca gitu. Jadi menurut saya yang pertama penting adalah teman-teman mesti harus milih subjeknya itu dan fokus di subjek itu dan bangunlah basis pembaca. Itu namanya positioning. Kalau di branding dan marketing namanya positioning. Jadi sebagai writer, sebagai penulis Anda harus membangun positioning, Anda dikenal sebagai apa gitu. Gitu. Iya. Jadi emang harus belajar yang banyak dulu ya, habis itu dituangkan semua ilmunya itu di tulisannya gitu ya. Akhirnya kayak yang saya alami adalah belajar itu kayak lifetime journey. Iya. Dan ketika itu passion kita, ya teman-teman harus menemukan passionnya. Ketika itu passion kita, itu kita nggak pernah ada perasaan bosan, tidak ada perasaan capek, ya. Jadi saya di bidang ini sudah berapa? Katakanlah kalau buku pertama 97, ya. 27 tahun. Udah hampir 30 tahun, tapi sampai detik ini saya masih mengeksplor hal yang ya 30 tahun lalu juga sama, sekarang juga sama, tapi bidangnya itu atau niche bidangnya tuh dieksplor itu akan ada terus gitu dan nggak pernah capek, nggak pernah bosen gitu dan jadi terus exciting, itulah passion gitu. Ya, jadi penting teman-teman menemukan passion hidup itu sehingga kita begitu riset atau nulis mengenai bidang itu kita jadi matanya berbinar-binar terus gitu. Excited terus ya. Iya. Itu yang penting itu saya kira. Iya, aku masih kepo soal tulis menulis karena aku kan juga suka nulis ya. Aku bukan penulis tapi aku suka nulis. Kadang nulis puisi, kadang nulis ya curhatan aja. Terus aku juga notice akhir-akhir kesini kan artificial intelligence itu kan semakin berkembang. Kadang kita kalau kita buka ChatGPT yang online yang free itu kan juga kita kasih prompt, tolong tuliskan sebuah esai tentang misalkan tentang politik itu langsung jadi. Nah, tantangannya sebagai penulis tuh bagaimana menghadapi kondisi ini tentang AI nih. Ya, saya kira memang nanti yang sukses di abad 21 adalah mereka yang bisa kolaborasi dengan AI sih. Jadi justru collab ya, jangan dilawan ya. Tapi gini, ketika semua orang bisa nulis dengan AI, makanya nanti akan terjadi satu kondisi niche di mana mereka yang menonjol adalah yang justru punya sentuhan-sentuhan human gitu. Jadi ya karena saya even di bidang saya kan bukan kayak
puisi ya, kayak sastra novel gitu ya, yang itu sangat human ya. Kalau ini bidang marketing, branding atau teknologi itu kan kayak rational ya, jadi mungkin orang nggak begitu penting banget gitu. Tapi saya pun merasakan kerjasama antara penulis dengan sentuhan yang human, sentuhan yang unik dia, karakter dia, itu dengan AI itu menurut saya bisa gitu. Ya, jadi nggak sepenuhnya tergantung prompt gitu. Ya, kalau semua tergantung prompt jadi ya manusia akan kalah sama AI gitu. Tapi menurut saya manusia punya sisi-sisi uniqueness ya, yang itu nggak bisa dilakukan oleh AI dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Itu nanti akan membentuk sendiri. Brandnya terbentuk dari situ. Ya, tapi ketika semua bisa dilakukan oleh mesin, semua orang bisa melakukan, nggak ada diferensiasi, maka ya nggak ada penulis nanti jadinya ya. Tapi saya yakin bahwa penulis itu bukan profesi yang begitu mudah diserap oleh AI ya, karena menurut saya angle-angle yang unik ya, perspektif yang unik dari orang itu akan dikombin dengan prompt tadi itu akan menghasilkan satu karya yang menurut saya akan tetap different gitu, bukan generic piece gitu ya, bukan generic karya yang generic yang semua orang bisa. Iya, setuju karena kedepannya kan namanya juga teknologi terus berkembang, kita harus tetap beradaptasi ya sama teknologinya. Tapi berarti dari Mas Yuswo sendiri tertarik ya untuk mencoba kolaborasi dengan AI Harus, ini? kalau Harus kita ya? nggak begitu kita akan mati gitu. Dan itu kan mempermudah mempermudah riset ya. Jadi kebetulan semua buku saya adalah riset ya, jadi bukan buku yang mungkin kalau novel kan risetnya kan di di alam fiksi ya, alam fiktif kan. Tapi kalau saya kan nggak, setiap kata yang saya bikin itu mesti harus ada reference-nya, harus ada bukti saintifiknya gitu ya. Nah, dengan kita kolaborasi dengan AI ya otomatis akan mempercepat proses gitu ya. Tetapi mestinya saya kira yang unik dari manusia adalah perspektif itu tadi, ide itu, ketajaman ide, keunikan ide, ya sesuatu yang beda. Itu menurut saya nggak akan hilang. Even robot itu menguasai kita ya, creativity itu nggak akan hilang. Creativity itu akan tetap creativity yang robot nggak bisa gitu. Ya, robot itu kan bekerjanya, AI itu kan bekerjanya berdasarkan statistik kan, berdasarkan apa yang mainstream dan seterusnya. Pasti celah-celah itu, niche-niche itu akan bisa diisi oleh setiap setiap kita gitu. Jadi teman-teman menurut saya jangan khawatir dengan ada AI, tapi bahwa teman-teman harus berkolaborasi dengan AI. Menurut saya itu sesuatu yang harus ya, karena kalau enggak kita akan mati. One day, suatu hari nanti apakah akan ada terbit bukunya Yuswo Hadi yang kolaborasi dengan AI? Aku bertanya-tanya nih jadinya. Apakah itu suatu possibility? Saya kira memang harus ya. Dan sebenarnya dalam proses nulis saya juga sudah mulai sekarang cari di risetnya ya. Mungkin nggak specifically, karena kalau kata-kata saya sih nggak rela kata-kata saya di hijack oleh AI. Ya, kan ini barangkali ya egoisme dari penulis ya. Jadi saya nggak rela setiap kata-kata yang ada di dalam buku itu di direct oleh AI gitu ya, dengan prompt tadi itu. Saya tetap akan mempertahankan kata-kata itu adalah kata-kata saya gitu ya. Walaupun karya saya ini karya bukan yang emosional, bukan yang kayak cerpen, kayak puisi ya. Ini kan karya yang rasional ya. Tapi itu pun pilihan kata-kata yang saya ungkapkan di dalam buku, saya nggak rela untuk di hijack oleh AI. Tetapi dalam proses risetnya ya, di dalam proses kita mengeksplor apa-apa yang ada di dalamnya, itu kita harus menggunakan AI karena akan jadi cepat sekali dan mungkin lebih presisi juga kali ya, gitu. I see. Oke. Nah, aku udah lumayan puas nih kekepoan aku tentang sisi penulisnya Mas Yuswo. Aku sekarang pengen kepoin tentang sisi Mas Yuswo sebagai trainer. Nah, kalau lagi jadi trainer nih, biasanya partisipannya ini audiensnya itu tuh yang di-train sama Mas Yuswo itu tuh usia berapa? Jadi ya terakhir kebetulan saya sudah 20 ya hampir 30 tahun ya, kerjaan saya itu sebenarnya 4 ya secara umum ya. Yang pertama adalah consulting ya, consulting itu membantu strategi perusahaan. Yang kedua adalah training ya, training itu kita ngajar ya. Terus kemudian ketiga itu research ya.
kita mencari sesuatu gitu. Terakhir adalah nulis gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan itu 4 itu. Itu selalu berkesinambungan ya 4 itu ya? Keempatnya saling kait-mengkait. Ya, Kait-mengkait jadi yang ya. satu ngomong, yang satu merenung, yang satu tangannya Nulis. nulis gitu ya. Kalau yang yang consulting kita bantu bareng sama klien. Kalau untuk training memang kebanyakan yang saya ajar adalah corporate employee ya, jadi di perusahaan. Tapi saya ini kan sudah prinsip saya sih bahwa kerja itu nggak mesti uang juga. Jadi saya banyak kalau kampus atau teman-teman pers ya, teman-teman media itu minta itu udah nggak ngomong ini ya, tarif dan seterusnya. Jadi makanya saya juga banyak ngomong di berbagai berbagai komunitas, berbagai tingkat usia gitu ya, termasuk yang muda-muda ya. Terakhir saya kira banyak Gen Z karena Gen X dan milenial dan Gen Z, karena komposisi karyawan di banyak perusahaan sudah mulai banyak Gen Z sekarang. Iya, yang baru mulai masuknya itu Baru ya. mulai masuk. Iya. Untuk audiens milenial muda yang baru masuk tadi dengan berbarengan dengan Gen Z ini, apakah ada aspek-aspek tertentu yang Mas Yuswo tuh prioritaskan untuk ajarkan ketika training mereka? Ya, jadi terutama saya selalu mengingatkan ya. Saya kebetulan barusan baca buku yang membuat saya agak resah ya. Jadi Resah? Aduh, mengenai resah. generasi baru ini ya, yaitu buku itu judulnya Anxious Generation ya. Jadi kalau bahasa kita itu mental health. Oh iya. Jadi saya awalnya mikir-mikir bahwa Gen Z itu mental health itu ya jadi buzzword gitu ya. Tetapi begitu baca buku itu surprise. It's real. Surprise juga karena itu memang pandemi yang mewabah di seluruh dunia ya, mengenai bahwa generasi Z ini generasi yang memang mengalami problem mental health ya. Jadi kenapa begitu ya? Sumbernya 2. Yang pertama adalah sosial media, yang kedua adalah smartphone ya. Ketika 2 ini ketemu, maka kemudian social skill-nya Gen Z itu rendah sekali. Karena bapak ibunya itu tidak lagi orang tetapi apps. Jadi yang mendidik dia semua itu, bayangkan di smartphone kita ada jutaan apps yang mereka mau tanya apapun, mau melakukan apapun dia cukupi dengan apps itu, sehingga interaksi human itu kurang ya. Nah, dia banyak interaksi di online, sehingga minim dia berinteraksi human secara fisikal ya, sehingga kemampuan untuk problem solving terhadap persoalan-persoalan sosial itu, keseharian itu menjadi rendah mereka. Makanya dia gampang depresi, dia gampang anxiety, dia gampang self harm ya. Self harm itu menyakiti diri sendiri. Sampai yang paling saya sangat khawatir adalah suicide ya. Jadi ketika dia menghadapi persoalan nggak bisa itu cepat daya survivalnya itu kurang gitu. Karena tadi itu dia nggak banyak bergaul secara fisik dengan teman-teman secara fisik gitu. Itu wabah itu terjadi di seluruh dunia. Maka saya selalu di tiap training ke mereka saya ingatkan teman-teman harus mulai banyak berinteraksi secara real, tidak lagi hanya teman misalnya ya. Pada waktu saya SMA, kalau kita teman di SMA dulu ya 30 tahun yang lalu gitu, pertemanan tuh deep. Kita curhat-curhatan tuh bisa deep. Tapi teman-teman kita di Facebook, teman-teman di IG itu nggak bisa ngomong deep. Sehingga kalau kita punya persoalan ditumpahkan ke siapa, itu ke teman-teman yang fisikal itu nggak bisa. Ke teman-teman yang di Facebook itu nggak bisa. Sementara dulu di Gen X dan seterusnya, mereka itu dengan teman-teman dekat itu bisa gitu. Jadi persoalan banyak, dia nggak bisa tumpahkan dan dia tidak menjadi piawai menghadapi persoalan itu, akhirnya gampang depresi dan gampang anxiety, bahkan yang paling parah gampang untuk suicide gitu. Menurut aku tapi memang sebenarnya untuk kondisi mental health itu dari puluhan tahun lalu, mungkin ratusan tahun lalu juga udah ada. Namun betul, secara medis dan juga secara keilmuan itu belum banyak diriset, belum banyak bukunya, belum banyak jurnalnya. Sekarang mumpung banyak yang udah pelajari, jadinya orang-orang banyak yang lebih tahu, lebih aware, dan banyak yang bisa lebih terdiagnosa bukan karena
tingkat pasiennya meningkat, tapi juga karena lebih kepada Dulu kita nggak udah ketahuan, tahu dulu ya. nggak ketahuan Dulu nggak aja, ketahuan. lebih ke situ. Dan Ya. justru karena kita generasi baru yang tumbuh dengan teknologi ini ya, yang jadinya tantangan baru yang harus kita ada perangkat-perangkat yang lebih perangkat dan juga strategi yang lebih piawai agar social skills-nya kita sebagai generasi milenial dan Gen Z itu lebih tangguh lagi. Maksudnya seperti itu ya. Social skills-nya itu harus ditingkatkan ya. Itu yang ada di Deltascan ya, di training-trainingnya Mas Yuswo ya. Oke. Social skills-nya. Nah, kemudian social media dan teknologi lagi ini kan yang beda ya dari generasinya Mas Yuswo waktu pas Mas Yuswo seumuran aku dulu gitu ya. Nah, berarti perannya sosial media ini tuh bagaimana nih untuk menjembatani banyaknya informasi yang beredar di sana, apalagi informasi tentang politik nih, kan abis nulis buku tentang politik kan. Nah, perannya sosial media tuh kayak gimana ya menurutnya Mas Yuswo? Ya, jadi sebenarnya kan dengan ada sosial media itu, kalau dulu tuh kan kita baca berita itu kan dari Kompas ya, dari Media Indonesia. Nah, sekarang TikTok semua ya, Facebook segala, kita berita dari situ. Kita udah nggak nonton TV segala macam. Jarang ya nonton TV ya. Jarang ya. Aku juga loh. Paling Netflix ya kalau ya. Iya. Tapi juga kemudian jarang nonton bioskop ya. Itu luapan informasi itu menjadi demikian mudah kan. Ya, tapi yang jadi challenge terbesar bagi Gen Z adalah bagaimana nyaring informasi itu ya. Makanya kenapa FOMO itu demikian. Sebenarnya salah satu buku yang saya tulis adalah mengenai FOMO marketing. Jadi generasi kita ini yang baru ini banyak terombang-ambing oleh sesuatu yang hype, sesuatu yang viral ya, sehingga kemudian deepness-nya juga kurang. Karena tiap hari di TikTok, di Twitter segala macam tiap kali muncul isu baru dan kita FOMO selalu ngikutin terus. Kalau kita nggak ngikutin, kita dianggap nggak keren gitu ya, nggak cool gitu ya, nggak relevan gitu ya. Maka kemudian kita ngikuti yang baru-baru terus ya, sehingga dulu yang deep ini malah jadi kurang gitu ya. Nah, itu yang bukannya ini jelek ya, justru kalau kita bisa follow setiap informasi dengan kecepatan yang tinggi itu kan bagus. Tapi memang ada saatnya mereka untuk deep juga kan, ya deep thinking gitu. Harus balance. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya transisi ya dengan smartphone tuh 2007, kemudian Facebook 2004, Twitter 2006, kemudian IG 2008 dan sampai sekarang TikTok dan seterusnya. Ini kan sebenarnya masa transisi ya. Kalau sebelumnya itu deep gitu, sekarang permukaan ya, tapi kan nanti akan ketemu gitu. Jadi saya harapkan nanti di Gen Z atau di generasi setelahnya itu pertemuan antara generasi yang lama dengan yang baru ini akan terwujud gitu. Jadi yang bagus-bagus yang lama diambil, yang bagus-bagus yang baru diambil. Karena kecepatan ngikuti informasi saya kira itu yang nggak dipunyain oleh generasi lama dan itu good gitu. Tapi kalau cepet terus tanpa mikir, nggak pernah mikir dalam juga jelek juga. Jadi kalau di-combine itu akan keren itu. Wih, keren ya. Nah, kalau ngomongin soal tentang social media lagi nih ya, aku juga ikutan observasi gitu di dinamika politik akhir-akhir ini di Indonesia itu kan banyak ngomongin soal brandingnya politisi yang ini berubah atau brandingnya politisi yang itu tuh kayak gini, kok ini nggak cocok apa segala macam, banyak netizen yang komentar kayak gitu tuh aku observasi. Nah, berarti menurut Mas Yuswo Hadi apakah memang ada dinamika yang saling berinteraksi dan terkait gitu antara branding dan juga politik? Ya. Makanya kita ngomong buku terbaru ini. Yoi, langsung promo time. Ya, jadi saya kebetulan sudah terobsesi untuk nulis personal branding untuk politician itu 2014 sebenarnya. Karena dinamika bagaimana branding itu diterapkan di dunia politik itu sejak 2014 itu sudah mulai masif gitu ya. Tapi hatinya masih belum, karena tadi itu. Jadi saya ini di bisnis ya, terus ngomong politik itu hatinya itu belum, passionnya itu belum masuk gitu. Jadi butuh transisi gitu. Terus kemudian 2019 tambah seru lagi, tapi juga begitu belum srek gitu. Kayaknya kok nggak gitu ya. Nggak gue banget gitu nulis politik gitu. Tapi begitu 2024 ya, saya lihat waduh ini menurut saya sudah nggak beda antara politik dengan produk ya. Branding ini kan bisa di produk, bisa di company ya. Misalnya
orang pintar minum tolak angin gitu misalnya. Iya. Nah, itu tuh kan biasa kalau gitu. Tapi kalau Prabowo gemoy gitu kan agak-agak baru gitu ya. Nah, Gemoy. jadi artinya sudah mulai apa yang ada di produk itu, apa di Iya. company itu diterapkan dengan sangat kreatif di teman-teman politisi. Makanya kemudian lahir buku ini ya. Makanya saya lihat strategi-strategi yang mereka gunakan luar biasa ya. Dan kalau dulu kan pokoknya bikin poster, bikin spanduk gitu ya, terus ngiklan di TV selesai gitu. Tapi sekarang ini dengan generasi Z ya dan milenial yang itu dominan sebagai pemilih, mereka hadirnya di digital gitu ya. Kalau politician ini nggak masuk ke ranah digital, campaign-campaign mereka juga akan kehilangan tracknya gitu ya, kelihatan rootnya kehilangan rootnya. Jadi dia nggak bisa mendapatkan awareness, nggak mendapatkan connection ya, emotional connection dengan pemilihnya ya. Jadi polanya bergeser dari yang awalnya dulu ya sebatas poster, terus kemudian kampanye keliling gitu ya. Kemarin kebetulan kampanye keliling udah nggak banyak gitu, karena Nggak kampanye banyak, yang ya. sesungguhnya dilakukan di sosial Digital, media. iya. Makanya ketika konsumen ini lari ke digital, dan ini didrive oleh pandemi ya, Alia ya. Jadi begitu pandemi semua orang makin dalam digitalnya, maka pemilu pun terpengaruh ya, sehingga mereka pemilih ini kemudian dia presence-nya bukan lagi di physical tetapi di channel digital gitu. Oke. Berarti memang branding itu tuh menjadi salah satu kayak tugas pertama ya para politisi yang harus kayak kerjain ketika aktif di politik Indonesia akhir-akhir ini ya. Sampai akhirnya ini ada studi kasusnya banyak loh ya ini ya. Ada 30. Ada 30 ya. Banyak nih, say. Makanya bukunya tebel. Bukunya tebel karena banyak case-nya. Iya. Ini tuh kasus-kasusnya tuh dari 30 politisi yang diobservasi nih, di riset mereka brandingnya ngapain aja. Dan ini durasinya itu dari kapan sampai kapan risetnya? Khusus di pilkada di pemilu dan pilkada 2024. Jadi kira-kira saya riset buku ini kira-kira 6 bulan ya, karena kita ngejar pilkada dan pilpres. Sebenarnya agak terlambat untuk pilpres ya. Jadi pilpres sudah tinggal sebulan baru jadi bukunya. Tapi untuk pilkada ini ada range waktu ya, ada cukup waktu gitu. Nah, buku ini saya terus terang juga bikin juga dalam konteks untuk edukasi gitu ya, bahwa politisi pun perlu marketing, perlu branding, tapi bukan yang pakai duit gitu ya. Makanya di belakang ini coba boleh saya tunjukkan. Dimana? Ini teman-teman anunya apa? Baca ya, baca boleh. Menang pemilu dengan pemasaran strategik, bukan money politics. No money politics. Nah, jadi saya mengeducate politician untuk menang itu bukan a matter of money gitu ya. Ya money penting ya, tetapi seharusnya mereka menang itu karena kompetensinya, karena karakternya, karena program-programnya gitu. Dan itulah branding sebenarnya. Ini yang juga banyak teman-teman keliru mengartikan branding. Jadi branding itu selalu orang mengatakan pencitraan ya. Saya di bidang ini saya mengatakan bahwa branding itu bukan pencitraan ya. Branding itu the real value ya. Jadi apa yang kita deliver, value yang kita deliver ke pemilih kita, itulah branding gitu ya. Kalau pencitraan itu image kan? Lebih ke image. Kalau ya? ini enggak ya. Kalau branding itu branding yang benar ya, yang bukan dipersepsi banyak orang adalah bahwa ya otentik gitu ya. Jadi kalau saya ngomong A, ya memang dalamnya juga A gitu ya. Makanya di sini saya banyak ngomong mengenai kompetensi, mengenai karakter, mengenai purpose gitu ya. Bahwa seorang politisi mesti harus punya purpose gitu ya. Bukan hanya just untuk ya manfaatkan kesempatan untuk kepentingan dia gitu ya. Tapi harus ada purpose-nya. Misalnya memajukan Indonesia, memajukan daerah, purpose-nya harus ada gitu. Terus dia mesti juga harus punya karakter ya, bangun karakter sebagai pemimpin. Dia harus punya kompetensi, dia harus punya value proposition ya. Value proposition itu program sebenarnya, gampangnya kalau orang politik ngomongnya program lah. Dia mesti harus ngajukan program yang itu bermanfaat bagi si voters gitu.
Yes, gitu. yes, yes. Nah, nih teman-teman yang lagi nonton, aku tuh mau ngasih lihat nih beberapa subjudul ya, subtitlenya yang seru banget nih. Legislator yang belak-belakan, Bambang Wuryanto. Tuh, menarik banget kan? Ada lagi nih seru nih. Komedian sambil berpolitik atau politikus sambil berkomedi. Yang mana nih? Iya kan, nih Eko Patrio. Ada lagi subtitle, part-time rockstar, full-time politician, Ahmad Dhani. Oke, aku mau nanya dari Ya. 30 studi kasus ini ya. Pilih satu dong yang menarik banget studi kasusnya, yang bikin mungkin teman-teman jadi makin kepo dan oke, aku mau baca karena itu kepo banget nih kan, ih legit banget nih gitu. Ya contohnya Ahmad Dhani tadi Ahmad atau Dhani ya. Ahmad Dhani atau si Eko Patrio lah Ya, dua misalnya itu ya. ya tadi Ya ya. sebenarnya nggak ada salahnya kan artis menjadi leader gitu ya, menjadi politisi dan leader dari satu. Ini kan Eko Patrio mau mau nyalon di pilkada kan atau apa namanya di pilkada ya bupati atau gubernur. Nah, nggak ada salahnya kan karena artis juga manusia kan. Jadi tapi yang penting ya kalau ngacu ke buku ini ya awalnya komedian ya Komeng misalnya nggak apa-apa, tetapi mesti dia harus berproses ya karena kalau sampai kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang nggak benar ya, nggak bagus ya, nggak berkualitas itu ruginya 270 juta orang kan. Oke. Kirain mau ngomongin tentang 271 triliun yang kasus kemarin. Ya, jadi ruginya yang dirugikan sekian banyak orang kan kalau Iya. leadernya nggak benar ya. Iya benar. Makanya saya kira misalnya kayak Eko Patrio, saya kira berproses ya dia. Kalau dulu ya namanya pelawak kan Iya. bisanya cuman guyon kan ya, tapi kan setelah masuk kan ada proses pembelajaran politik gitu ya. Dan terakhir saya lihat ya ini dengan semakin tuanya Eko Patrio juga gitu ya, makin mateng juga gitu ya. Ya Didi Yusuf misalnya ya awalnya juga pemain sinetron tapi ternyata ada Didi Yusuf di sini. Ada. Didi Yusuf dia nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, tapi sebagai case ya dia sekarang saya kira sebagai ketua komisi ya kalau nggak salah. Kelihatan kapasitinya juga oke gitu ya. Nah, tapi intinya adalah ya termasuk Komeng. Kalau Komeng saya kira sih belum sekarang ya. Jadi memang harus banyak belajar sebagai leader ya. Tapi pesan saya adalah ketika dia memang diberi amanah untuk jadi pemimpin ya daerah, maka mesti harus mengemban amanah itu ya dengan bangun karakter, bangun kompetensi, ya punya purpose, ya punya program yang berkualitas gitu ya. Itu mau nggak mau. Jadi jangan setelah dia komedian kemudian jadi bupati ya, terus apa namanya kabupatennya menjadi kabupaten komedian gitu, jangan begitu. Mesti harus si komediannya ini harus menempa diri untuk menjadi leader gitu ya, menjadi politikus gitu. Nah, ini kan mau pas banget ngebahas tentang Eko Patrio, tentang Ahmad Dhani dan seterusnya. Ini kan mereka udah lumayan lama ya, lebih dari 5 tahun lah berkecimpung di politik. Nah, tapi kan kita kan pengen lihat masa depannya politik Indonesia gimana nih ke depannya, kan bisa jadi akan ada lebih banyak artis-artis kayak mereka yang terjun ke politik juga. Nah, pandangannya mahasiswa gimana nih? Mereka tuh akan seperti apa ya ke depannya, karena banyak yang artis-artis yang zaman sekarang apalagi di pemilu terakhir ini tuh yang respon masyarakatnya adalah kok dia tiba-tiba nyalek, emang dia kemarin-kemarin ngapain gitu. Nah, ini kan artinya orang-orang yang sebelumnya tidak ada latar belakang charity, tidak ada latar belakang pernah interested di kegiatan sosial, terus tiba-tiba nyalek. Nah, kedepannya tuh seperti apa nih? Ya inilah demokrasi ya. Jadi menurut saya juga banyak dan mungkin lebih banyak faktor negatifnya ya, karena orang yang memang nggak berkompetensi dan memang ya kadang-kadang orang politik itu bakat juga gitu ya, dipelajari juga mungkin butuh waktu yang lebih lama dan seterusnya ya. Yang terjadi ya banyak para free rider gitu ya, artis-artis yang free rider gitu ya, dan biasanya sudah sudah bintangnya sudah mulai turun gitu ya, cari penghidupan yang lain gitu. Saya kira kasus itu juga banyak ya, dan itu untuk merugikan Indonesia gitu ya. Nah, mentang-mentang kan sebenarnya kalau kita ngomong pilkada, kita ngomong pemilihan umum ya. Kan kalau di Indonesia ini kan orang dilihatnya cuma 3 bulan atau 4 bulan selama proses pemilu itu atau pilkada itu ya. Sehingga kemudian kalau di branding itu awareness menjadi penting ya. Terus kemudian dia udah dikenal publik itu menjadi penting gitu.
dan pemilu kita. Makanya penting edukasi voters, pemilih kita ini juga kadang-kadang yang dilihat adalah ketenaran ya, kepopuleran gitu, tanpa melihat tadi itu karakternya, kompetensinya gitu ya. Sehingga kalau yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang cuman modalnya popularitas, itu juga merugikan kita kan gitu. Jadi saya nggak menutup kenyataan bahwa banyak yang mereka free rider gitu ya. Jadi mereka memanfaatkan kepopuleran ya, dan kebetulan kok karirnya di keartisan sudah mulai turun dan dia coba peruntukan gitu untuk ke sana ya. Jadi ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Tapi kan masalahnya kan demokrasi gitu ya. Kalau misalnya artis nggak boleh nyalek, nggak boleh ikut pilkada juga nggak benar kan, karena dia manusia juga gitu kan. Iya benar juga ya. Nah, kedepannya menurut mahasiswa ini akan menjadi tren dan akan lebih banyak nih seperti ini atau justru enggak? Amerika butuh berapa? 300-400 tahun ya untuk bisa itu pun juga politik Donald Trump bisa kepilih juga aneh juga gitu ya. Terus kemudian politik dinasti juga negara-negara yang maju kayak Kanada, kayak Singapura yang negara the most competitive country ya, Filipina, negara-negara Eropa itu masih kejadian juga ya dinasti itu ya. Jadi saya kira ini proses gitu, dan menurut saya ini makin menjadi-jadi sih, setidaknya sampai dengan mungkin 50 tahun atau 100 tahun ke depan menurut saya. Dan nanti ada proses di mana kita akan mateng gitu ya, terus konsumennya atau voternya makin sadar, artis-artisnya juga makin sadar juga gitu ya. Tapi sekarang ini menurut saya ya 10 tahun terakhir ini euforia ya, FOMO lagi. Jadi orang itu lagi rame-rame artis jadi politikus ya pada ikut gitu, apalagi enak gitu ya, begitu dapat kan contoh-contoh yang sudah jadi bupati gitu kan, sudah jadi gubernur atau sudah jadi pemimpin legislatif, itu kan mendapatkan fasilitas, keenaan-keenaan, juga yang lain juga ikut-ikutan gitu. Jadi menurut saya ya dinasti maupun artis ini saya kira nggak dalam waktu yang dekat itu akan hilang nih. Jadi itu malah justru tren ini akan makin menguat ya, karena enak tadi itu ya, power itu enak. Power itu enak. Kayaknya pada dicari gitu ya. Tapi pada satu titik ya, tadi saya katakan Amerika butuh ratusan tahun untuk bisa berdemokrasi secara secara lebih bermutu gitu ya. Iya, sementara kita kan baru belum nyampe 100 tahun ya. Jadi kita siap untuk setiap saat muntah-muntah ya, karena ngelihat aduh kelakuan ini gitu ya. Nah, itu saya kira masih mungkin sampai 50 tahun. Saya kira masih begitu. Dan menurut saya sekarang adalah puncak-puncaknya. Ya. Jadi orang begitu bersemangat untuk mendapatkan tadi keenaan power tadi itu ya. Nah, kalau ini kan tadi dampaknya kan merugikan masyarakat, merugikan Indonesia ya kan tadi ya, kalau misalkan memang para artis-artis yang tiba-tiba nyalek ini emang dia nggak punya kompetensi yang cukup ya. Nah, aku mau nanya tentang representasi Indonesia nih. Kalau misalkan emang suatu hari di entah tahun kapan ya, hasilnya adalah orang-orang dari dinasti dan orang-orang artis dan juga nepo babies yang menguasai ini kursi-kursi pemerintahan, dampaknya terhadap representasi Indonesia di mata dunia tuh kayak gimana ya? Apakah Indonesia bakal diketawain sama negara-negara lain? Saya kira enggak, karena mereka juga melakukan kan. Sekarang coba coba Singapura lah. Kurang apa? Singapura itu manajemennya terbaik di dunia, manajemen pemerintahan ya. Tetapi Lee Kuan Yew anaknya jadi Perdana Menteri, istrinya anaknya Lee Hsien Loong itu adalah dia CEO-nya Temasek ya. Temasek itu BUMN-nya Singapura yang sangat besar sekali ya. Jadi di Singapura juga sama kayak gitu. Tapi bedanya Singapura dengan kita, kalau di sana semua aturannya dan etikanya dan etika politiknya segala macam ya udah bagus lah. Kita ini banyak free rider tadi itu ya. Jadi dan kalau kita lihat politik dinasti ini juga ada negatifnya tapi juga ada positifnya ya. Jadi mereka ketika anaknya atau ponaannya ya secara akses ya resource segala macam ya
dia kan karena deket sama bapaknya ya atau ibunya. Kan aksesnya itu kan jadi lebih gampang kan, memudahkan pekerjaan dia ketimbang orang yang nggak punya akses ke sana kan. Nah, jadi karena dia punya privilege itu, berarti kan pekerjaan lebih mudah, itu kan berarti kan keunggulan bagi dia gitu ya. Nah, tapi kemudian jeleknya ya yang bebas-bebas ini yang nggak punya bapak atau ibu atau Pak Le yang menjadi leader ya, dari incumbent misalnya, dia nggak punya akses ke sana, menutup itu kan. Nah, tetapi bahwa saya sering mengatakan kalau disamakan dengan perusahaan ya, branding ya. Jadi kalau misalnya ada Pak Jokowi ada anaknya Gibran gitu ya, Pak Prabowo ponakannya nyalon gitu ya. Itu kan sebenarnya ini kayak umbrella brand. Jadi dia tuh brand yang sudah kuat tapi di leverage ke anaknya, ke ponakannya gitu. Itu kan mempermudah. Kalau dia sendiri ya. Jadi kalau di produk itu ada Toyota, Avanza gitu. Jadi nggak bikin brand yang sama sekali baru tapi bikin yang sudah ada gitu kan. Itu kan mempermudah ya. Sehingga ketika kita milih Gibran, kita sudah nge-refernya ke Pak Jokowi, kita sudah tahu dia, sehingga itu menjadikan dia punya potensi elektabilitas juga yang lebih tinggi. Itu keunggulan bagi dia gitu ya. Walaupun memang dari sisi yang lain tadi ya, kalau memang orangnya nggak kompeten dan seterusnya akan merugikan gitu ya. Tapi kita nggak menuduh Gibran kenapa-napa ya, enggak ya. Disclaimer, kita nggak menuduh siapa-siapa. Itu kan kalau ini kita membahas. Aduh, aku takut tiba-tiba. Ya. Iya. Jadi memang ada advantage-nya, ada disadvantage-nya ya bagi mereka. Dan yang jelas ketika kita ngomong demokrasi, ya memang dia nggak bisa dilarang juga kan. Benar. Anaknya atau ponakannya untuk tidak mencalonkan kan nggak bisa kan gitu. Karena itu hak asasi kan. Nah, tinggal saya sih pengennya kayak Singapura. Ya, Singapura itu dinasti tetapi efisien ya, nggak ada. Tapi Mas, Singapura orangnya sedikit Mas, cuma sepersekian berapa daripada Indonesia. Gampang ngaturnya ya. Cuma satu pulau doang sahiji. Indonesia berapa pulaunya ya? Aduh, kumahannya. Itu. Makanya kalau bisa kayak Singapura dari dinasti, karena dinasti itu relasi antar orang ini juga namanya social capital ini juga bagus gitu ya. Cuman ketika itu dibelokkan untuk kepentingan seseorang atau kelompok tertentu, jadinya nggak bagus gitu. Tapi di Singapura itu memang dinastinya jalan, tetapi ya tetap clean, tetap semua serba bagus gitu, sehingga ya Singapura maju gitu. Tapi lucu nih, aku punya ya ice breaking aja ya. Aku punya cerita sedikit. Waktu itu aku pernah ada teman dan juga ya kolega lah dari Singapura juga. Dia juga udah terbiasa dengan di Singapura yang teratur, rapi, semua aman. Nah, itu satu katanya dia mulai agak boring. Pas dia lagi volunteer di Indonesia, dia bilang ke aku dan kawan-kawan, aku mau cobain dong naik angkot atau naik apa gitu, karena seru di Indonesia tuh, di sana nggak ada yang kayak gitu-gitu. Terus habis itu udah kita naik angkot tuh, terus dilihat, wow, the angkot is so dirty and it drives like that. Oh my god, it's so exciting. I never had this before. Makanya Indonesia segitunya naik angkot aja jadi happy gitu. Makanya di Indonesia semua nggak ada aturan tuh, justru seninya hidup di Indonesia di situ ya. Nggak ada boring di Indonesia. Hidup paling exciting tuh di Indonesia. Hidup paling boring di Singapura, semua serba diatur, semua serba teratur gitu. Dan orang nurut semua di Singapura itu. Ya iyalah, kalau nggak nurut dendanya gede. Uang dari mana? Gitu. Oke, balik lagi ya ke topik tadi, udah ice breakingnya. Semoga teman-teman terhibur. Anyway, balik lagi ke topik tadi soal adanya eksistensinya nih orang-orang nepo babies dan orang dari dinasti ini yang mendapatkan privilege ya. Nah, dampaknya kan ke orang-orang lain yang nggak punya privilege tersebut, nggak punya koneksi, yang tidak ada dalam dinasti itu. Ketika mereka mungkin memiliki kompetensi yang lebih atau memiliki keinginan dan semangat yang lebih, itu takutnya kan mereka jadi semangatnya hilang ya, atau menjadi kayak demotivasi gitu, menjadi pesimis gitu ya. Terus gimana nih untuk orang-orang tersebut? Mahasiswa punya pesan nggak agar generasi muda yang memiliki perasaan-perasaan tersebut tuh nggak hilang semangatnya? Saya kira karena misalnya kayak media ya, kemampuan kita untuk berekspresi itu kan
bebas saja kan. Jadi walaupun mereka punya facility ya, misalnya dia punya kedekatan dengan incumbent dan seterusnya, tapi kan sebenarnya tidak juga menghalangi orang-orang yang bebas ini yang nggak punya relasi dan seterusnya. Jadi sebenarnya level playing field, jadi ya terbuka aja ya. Jadi bagusnya adalah orang-orang yang nggak punya relasi ini, yang kebanyakan ini dengan kondisi kayak gitu, dia mestinya akan lebih berjuang lebih keras kan untuk bisa tadi mengandalkan karakter, mengandalkan kompetensi dan seterusnya gitu. Kan level playing field kan. Jadi nggak ada. Dia lebih trustworthy ya di hadapan masyarakat ya. Hasilnya akan lebih trustworthy walaupun dia kerjanya lebih keras gitu ya. Dan dengan ini mereka makin banyak tokoh-tokoh yang bukan dari dinasti itu muncul. Itu nanti juga ujung-ujungnya edukasi ke voters gitu ya. Jadi voters juga akan semakin bisa membedakan ya. Dinasti nggak apa-apa tapi tetap kompetensinya tetap oke gitu. Tetap karakternya tetap oke gitu ya. Tapi kalau ada yang nggak dinasti dan karakternya lebih hebat ya, maka si voters ini akan milih yang lebih hebat ini. Jadi menurut saya ini akan menjadi satu pembelajaran, menjadi satu edukasi ke voters di Indonesia. Yang tadi saya bilang Amerika butuh ratusan tahun ya. Kita masih jalannya masih panjang gitu ya. Makanya kita siap-siap untuk setiap saat masih muntah-muntah tadi itu. Muntah-muntah dulu, dikerokan dulu ya. Iya, pakai koyo juga. Habis itu begadang, lembur lagi. Ya. Nah, oke, tadi berarti intinya harus tetap semangat karena walaupun kita nggak punya leverage dan juga privilege dalam hal relasi, tapi kita punya leverage di hal lain yaitu karakter ya. Intinya di situ ya. Nah, kemudian nih Mas Yuswo nih, aku mau nanya, ketika kita udah di posisi itu nih akhirnya, gimana caranya tips untuk menjaga dan juga ya membangun dan menjaga relasi, citra, nggak hanya di dunia politik ya bagi anak muda, tapi juga di dunia kerja. Karena kan yang nonton kita sekarang nih nggak semua, belum tentu semuanya tertarik politik dan terjun ya. Tapi di dunia kerja biasa itu kan kita penting juga ya untuk membangun dan juga menjaga relasi. Nah, ada tipsnya nggak? Ya, jadi teman-teman ini berkaca ke saya ya. Jadi saya berpikir dulu bahwa sukses karir itu hanya sebatas kita tuh pinter, kita jago di satu hal segala macam ya. Tapi setelah ya hampir 30 tahun saya berkarir, sebenarnya menurut saya ya, justru soft skill itu ya, kalau hard skill itu kan kita bisa programming, kita bisa ngerti konsep branding, konsep marketing gitu ya. Tapi menurut saya justru yang krusial, ini yang mungkin nggak banyak pahami oleh teman-teman Gen Z ya, teman-teman mahasiswa, teman-teman SMA, bahwa justru menurut saya soft skill itu menjadi lebih krusial dalam kita sukses gitu ya. Terutama tadi itu networking ya. Jadi kalau di dalam selling ya, selling ini bagian dari bidang saya juga ya, jualan ya. Tapi jualan itu kan nggak mesti jualan produk. Kita juga bisa. Yang penting jualan bukunya aja dulu ya. Jualan buku aja dulu. Dibeli ya, paling baru nih. 73 buku. Bercanda. Lanjut. Maaf. Ya, jadi jualan not only produk ya. Jualan diri sendiri itu ya, namanya personal branding. Personal branding kan intinya jualan diri sendiri. Itu saya bilang bahwa selling is branding. Selling is branding. Jadi jualan yang paling gampang adalah ke teman. Ya, jadi misalnya saya mau ngajukan proposal ke BRI gitu misalnya, mau bikin event rock gitu, festival rock gitu ya. Kalau saya punya teman di BRI gitu atau di Mandiri direkturnya, itu akan jadi lebih gampang. Jadi ada shortcut gitu. Makanya saya bilang teman-teman seumur hidup ya atau selama karir, pekerjaan terbesar bagi saya ya, pekerjaan terbesar adalah justru nyari teman tadi. Ya. Dan teman itu kan ada yang jauh, ada dekat ya. Baru bisa kita jualin ya, quote and quote ya, ketika dia udah dekat gitu. Ya, makanya bangunlah sebanyak mungkin teman sehingga nanti ketika kita ada something yang kita butuh teman itu, anytime dia akan bantu. Tapi sekali lagi ya, indahnya branding ya, nggak cuma minta, tapi juga not only take tapi juga give. Gitu ya. Makanya tips saya untuk kita berteman, jangan tiap kali minta gitu. Iya, benar. Kalau bisa kita mesti harus give gitu. Kita bantu dia sehingga pada suatu saat kita minta pertolongan, dia mau bantu kita. Jadi friending itu
ya atau bangun network itu is about take and Give. give gitu ya. Keliru kalau teman-teman lihat bahwa kalau kita udah punya teman yang deket terus kemudian wah ini nanti teman ini bisa saya tiap saat bisa saya mintain untuk bantuan dan seterusnya. Enggak. Jadi dia akan bantu kita ya kalau kita juga bantu dia. Jadi itu sebuah take dan Give. give gitu ya. Itu. Makanya tipsnya itu ya. Bangunlah network, banyaklah kita berteman dan banyaklah bantu teman sehingga kemudian ketika kita membutuhkan dia dengan suka senang dia bantu kita. Itu dalam perjalanan karir saya juga begitu. Saya justru yang bikin apapun kalau kita banyak teman ya, banyak teman yang bantu itu apapun sesulit apapun apa yang kita lakukan itu bisa gampang gitu loh kalau dibantu oleh teman gitu. Makanya network itu menjadi sangat sangat penting. Oke. Jadi yang penting berteman itu juga sebenarnya memang berteman harus tulus, betul kan? Harus tulus. Tapi nggak boleh cuma minta tolong mulu, ya kan? Dan sebelum minta tolong berarti kita harus punya kompetensi yang cukup juga, ya kan? Sadar diri dulu, ya kan? Jangan sampai kita belum punya apa-apa, belum ada pengalaman apa-apa, belum latihan itu segala macam, udah asal minta tolong aja. Nah itu juga nggak matching ya. Kalau konteksnya saya, ya saya kan konsultan, banyak bantu perusahaan, banyak bantu teman. Bantunya adalah melalui kompetensi gitu. Melalui kompetensi. Betul. Jadi saya bantu GM, bantu direktur itu dalam konteks tadi ya, marketing, branding, strategi tadi. Ketika kita bantu ya, jadi pekerjaannya jadi lebih lancar, maka setiap saat kita minta pertolongan dia akan bantu kita gitu. Oh, justru give and take-nya udah mulai dari situ. Betul. Ya. Dan itu basisnya adalah kalau kita relasinya relasi bisnis, berarti ya kompetensi itu jadi penting gitu. Jadi nggak terlepas pertemanan itu nggak hanya just pertemanan yang sifatnya teman-teman tetangga enggak. Pertemanan yang profesional adalah basisnya adalah kita akan bisa memberikan value ke dia kalau kita ada kompetensinya. Kalau kita nggak ada kompetensinya, kita nggak akan bisa tolong dia gitu. Nah gitu. Jadi itulah pentingnya kita bangun network. Ngomong-ngomong soal kompetensi, dan kompetensi ini kan juga pasti berawal dari belajar dong, dari pendidikannya. Nah balik lagi ke soal politik karena bukunya kan tentang politik. Jadinya kembali tentang ngelihat para politisi ini tuh mereka tuh kompetensinya itu kan dari ya lingkungan politik yang benar-benar bagus segala macam ya, dan ada koneksinya segala macam. Tapi kalau untuk generasi muda yang baru mau join nih, ya mereka itu harus mulai belajar dan juga mendapatkan akses pendidikan politik itu tuh dari mana? Karena menurut Mas Yuswo itu tuh pendidikan politik di Indonesia itu tuh seperti apa? Apakah sudah cukup memadai memberikan akses pendidikan politik tersebut? Gitu. Sebenarnya secara organik ya, secara natural ya kebetulan saya dulu aktivis ya, jadi saya aktivis. Jadi dulu saya teknik mesin UGM, tapi kemudian saya bergabung di majalah mahasiswa namanya Balairung dan menjadi aktivis di pers mahasiswa ya. Jadi banyak tuh teman-teman Andi Arief, Nesar Patria, kemudian yang kemudian sekarang jadi tokoh partai, dulu teman-teman aktivis gitu ya. Nah, sebenarnya kan dulu kalau zaman saya ada formal ada informal ya. Kalau formal itu melalui HMI, melalui GMNI segala macam. Nah, kalau saya kebetulan yang quote and quote yang non formal ya, jadi yang turun ke jalan, yang pers gitu ya, jadi non formal gitu. Itu sebenarnya bagian dari pendidikan politik gitu ya. Pada waktu itu memang partai masih belum belum kuat ya. Sekarang partai pun belum kuat gitu. Makanya pendidikan politik partai itu juga menurut saya masih kurang ya. Ya, jadi kalau untuk teman-teman yang di Gen Z ya, di mahasiswa dan menurut saya pendidikan politik yang real yang bagus adalah melalui organisasi kemahasiswaan ya. Organisasi yang ya ada bau-bau kalau HMI ya gitu. Jadi atau yang keolahragaan dalam tapi kan tetap ada selalu kalau kita di organisasi pasti aspek politik itu ada. Jadi otomatis kita akan belajar politik ya kalau kita sudah ngomong mengenai organisasi ya.
paling gampang pemilihan ketua lah, itu pasti Oh, ada iya. intrik-intriknya di situ ya. Tapi kalau kayak HMI, kayak GMNI itu kan memang sudah kental politiknya. Makanya belajarnya bisa dari sana gitu ya. Terus kemudian nanti setelah dari sana baru secara formal masuk di partai politik ya. Cuman partai politik ini saya kira memang masih lemah ya dalam bangun kompetensi ini. Makanya tadi saya bilang Amerika butuh ratusan tahun, kita masih butuh proses Next untuk time. Masih gitu. butuh proses yang lebih panjang. Tapi Ya. nggak apa-apa, setidaknya sekarang toolsnya sudah ada, tinggal lebih ditingkatkan lagi ya. Ya. Oke. Nah, kemudian nih untuk penutup episode Oke. kali ini ya, Mas, nggak kerasa ya kita udah nge-cover banyak banget ya ampun. Ya. Tapi nggak apa-apa, biar semakin bikin semangat yang nonton, karena sebentar lagi kan kita mau ada pilkada, ya Oke. kan. Mas Yuswo nih punya saran nggak untuk para calon yang berkaitan dengan personal brandingnya mereka nih yang akan bersaing di pilkada? Jualan lagi ya? Silahkan, debele. Bukan jualan, tapi saya terus terang bikin buku ini adalah dengan satu misi mulia ya, bahwa saya lihat nanti kalau proses kaderisasi politik ya, pembentukan pemimpin bangsa ini melalui proses yang nggak benar, apalagi money politik ya. Makanya ini kan menang pemilu dengan strategik, dengan pemasaran strategik, bukan money politik ya. Saya sangat khawatir kalau Indonesia itu pemimpin-pemimpinnya dihasilkan melalui proses money politik gitu ya. Makanya saya bikin buku ini dengan satu misi agar para politisi kita menggunakan kekuatan atau daya saing personal yang seharusnya dia bangun gitu ya, bukan hanya semata karena relasi tadi, dinasti, atau karena semata dia punya duit gitu. Karena kalau dia menang karena punya duit, maka itu kan kayak investasi kan ya, ujung-ujungnya nanti korupsi untuk ROI ya, untuk duitnya balik lagi gitu. Return on investment gitu. Jadi dia udah invest, terus kemudian begitu jadi pemimpin ya, dia akan korupsi untuk nutup duit yang sudah diinvestasikan. Ini kan proses yang menurut saya sangat menyedihkan. Makanya mestinya pemimpin itu bisa datang dari mana saja sejauh dia punya tadi itu ya, gambarnya itu ini. Nah, sebenarnya gambar ini sih, tapi ini kan untuk judul ya. Tetapi Oh, ini ada rumusnya nih guys. Rumusnya ada. Lihat nih guys, rumusnya guys. Jadi ada pertama purpose ya, dia harus kuat purpose-nya, dia menjadi politisi dengan satu amanah ya, bahwa untuk Indonesia yang lebih baik dan seterusnya, itu purpose ya. Terus kemudian juga dia harus bangun karakter, dia harus bangun kompetensi, bangun narasi gitu. Jadi narasi nggak cuma untuk produk atau artis ya, atau company, tetapi juga politisi juga dia mesti harus punya narasi ya. Narasi seperti apa sih yang menarik nih untuk para orang-orang yang bersaing di pilkada ini? Contohnya ya. Jadi sebenarnya sejarah hidup dia itu bisa menjadi, karena narasi itu yang membuat voters tuh engage ya. Jadi kita ini bisa engage karena ada kenapa kita tuh suka sinetron, karena naik turun ya, ada kadang-kadang naik, kadang jatuh ya. Sengsara gitu, nanti happy ending segala macam. Makanya Pak Prabowo misalnya ya, ada narasinya dulu tentara ya, terus kemudian bisnis segala macam. Pak Jokowi misalnya dari rakyat jelata gitu ya, tapi terus kemudian merakyat gitu ya, terus kemudian dengan kemampuannya bisa menjadi wali kota, dari wali kota kemudian ke Jakarta dan seterusnya. Itu story sebenarnya. Nah, life story itu yang kemudian dikemas dan kemudian disampaikan ke voters, dan ketika voters itu melihat, wah ini kok inspiring gitu, maka kemudian wah inilah pemimpinku gitu. Jadi itu narasi itu mesti juga harus dibangun gitu. Jadi intinya politisi mesti harus bisa, itu yang saya katakan pendekatan strategis ya. Dia bisa membangun daya saingnya itu secara sistematik gitu ya. Nah, jadi merumuskan kira-kira aku kompetensi di bidang apa, karakterku yang kuat itu apa gitu kan. Terus narasi yang mau aku sampaikan ke voters itu apa, itu ada ilmunya gitu loh.
ya. Makanya mesti harus baca buku ini untuk bisa balik lagi Harus jualan baca buku lagi. ini. Ya, dan juga harusnya udah lebih canggih lagi ya personal brandingnya, karena kan udah ngelihat sukses stories dari pemilu presiden kemarin, akhirnya harusnya Betul. bisa Bisa diterapkan dan juga diterapkan, diolah lagi diolah ya lagi, kan. betul. Iya. Dan masing-masing mesti punya uniqueness ya, punya positioning, punya Iya. uniqueness gitu, yang itu berbeda dengan yang lain dan itulah yang menentukan kemenangan ya. I Jadi see. daya saing atau strategic position itu menjadi kunci kemenangan dari si calon, bukan karena money gitu, bukan Yes. karena dinasti gitu. Bukan karena ini Nah. guys, bukan karena ini guys. Gitu. Mending ininya disumbangin aja ya kan. Disumbangin ke charity yang beneran gitu ya, bukan yang bohongan ya. Ya. Oke kalau gitu. Oke, sebelum beneran ditutup banget nih, ditutup banget episode kali ini, aku minta tolong dong Mas Yuswo berikan satu kalimat motivasi yang umum aja untuk semua orang Ya. agar hati lebih gembira hari ini. Ya. Silahkan, satu kalimat. Teman-teman, saya kira ini ngacu ke saya dan saya banyak reflect dari banyak tokoh-tokoh hebat di dunia ya maupun di Indonesia ya. Menurut saya sukses itu adalah satu kata adalah passion. Ya, passion. Jadi find your passion ya. Kenapa? Karena kalau kita punya passion terhadap bidang yang kita ambil, tadi saya katakan kita nggak akan pernah capek, kita nggak akan pernah bosen ya kan, dan kita selalu exciting untuk menekuni. Sama seperti ketika udah 73 buku tapi rasanya nggak bosen-bosen gitu. 73 buku. To sell the third book. Find your passion guys. Nah. Jadilah buku ke-100 nanti. Amin. Saya punya misi hidup adalah sampai mati mudah-mudahan bisa komplit 100 gitu ya. Iya. Dan kalau nggak ada halangan apa-apa ya, nggak ada kena apa-apa, nggak kena stroke, nggak kena apa, mudah-mudahan kok kayaknya kok bisa gitu ya. Ya kenapa? Karena passion tadi. Jadi rasanya kita mengeksplor satu ide baru, buku baru itu rasanya kok selalu exciting gitu, nggak pernah bosen, nggak pernah capek ya. Teman-teman, kalau Anda kerja di kantor boring gitu ya, terus kayaknya kok tersiksa, itu berarti belum menemukan passion ya. Makanya teman-teman harus tetapkan. Celakanya studi Harvard mengatakan 80% orang sampai mati tidak menemukan passionnya. Sedih. I don't want to be one of those people. Jadi makanya kerja jadi tersiksa gitu ya. Makanya saya itu kerja begitu exciting ya karena saya menyukai bidang itu. Jadi untuk menemukan passion kuncinya adalah cinta. Ya, kita mencintai apa yang kita kerjakan. Ya, jadi kalau dua kata passion and then love gitu. Dua kata gitu. Yeah. Thank you so much Mas Yuswo Hardi, semua ilmunya, saran-sarannya, tipsnya dan juga motivasinya. Semoga tercapai ya cita-cita bikin 100 buku lebih. Amin, aku aminin, lebih bisa kok, aku yakin. Sehat terus, semoga ketemu di lain waktu ya. Semoga terus menginspirasi. Oke. Alright teman-teman yang udah nonton, makasih ya sampai detik ini juga udah stay di sini sama aku dan juga Mas Yuswo. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke Tenggara Talk. Subscribe nggak? Belum subscribe, parah banget. Komen juga ya part bagian mana yang paling suka banget bagi kamu di video ini. Komen nih di detik yang mana, kalimat yang mana, tolong di komen supaya kita tahu kamu tuh bener-bener nikmatin dan juga merhatiin. Oke, kalau gitu thank you so much. See you on the next episode. Bye bye.